Faraday-nya belum. Nah, reaksinya belum. Faraday belum dan baru sampai reaksi elektrolisis. Nah, sebelum saya bahas ke Faraday, untuk reaksi elektrolisis, ada yang masih kesulitan atau masih bingung atau sama sekali benar-benar nggak paham? Nah, ada yang merasakan hal tersebut? Gimana nih untuk reaksi elektrolisis? Dari Alia, dari Adel, Bertus ini saya baru kali ini mungkin dengan Adel Bertus. Halo Adel. Ya Pak, halo Pak. Ya, kalau boleh tahu nih Adel dari SMA mana? Mau di luar Panlit Pak. Gimana? Mau di luar Pak, Panlit. Oh, Pangudi Luhur, Vanlit yang Muntilan bukan? Ya Pak. Oh iya, Muntilan. Berarti dengan siapa ya? Satu sekolahnya kalau nggak salah kemarin itu sudah ada. Kemarin Sama Tony Pak. sama Antoni ya. Nah, sip. Panggilannya Adel atau Ya Pak, siapa? Adel. Adel. Nah, jadi mungkin dari Adel untuk materi elektrolisis di pertemuan sebelumnya udah ada belum Adel? Udah Pak. Oh sudah. Bisa dipahami untuk materi reaksi elektrolisisnya? Bisa Pak. Bisa. Sip. Terima kasih Adel dan Boni serta Givari gimana nih? Untuk materi reaksi elektrolisis bisa dipahami yang pekan lalu? Bisa, Pak. Bisa. Boni bisa. Givari dan Aliyah. Ya, reaksi elektrolisis bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Aliyah bisa. Givari dan Aliyah dan Antoni sekalian. Gimana nih? Bisa dipahami reaksi elektrolisis? Aman, Pak, aman. Aman. Sip, nggak ada masalah ya. Olivia, Muhammad Zidan, Aisyah. Paham, Pak. Paham. Sip. Keita. Aman, Pak. Aman juga, Aisyah. Keita, Dion, sama Nabila. Aman nggak untuk reaksi elektrolisis? Aman Pak, minggu kemarin Pak. Aman, Pak. Aman. Sip. Ya, Pak, bisa, Pak. Sip. Kalau itu bisa, terakhir belum nih. Sebastian, Salsa, Dava, Muhammad Dava, Aura, dan Deo. Aman untuk reaksi elektrolisis? Aman, Pak. Aman. Sip. Nggak ada masalah ya? Kalau nggak ada masalah, soal yang terbahas kemarin sampai nomor berapa? Saya pengen review dulu. Soal reaksi elektrolisis yang udah terbahas. Sampai nomor berapa kira-kira? Apakah sudah membahas soal elektrolisis yang di buku atau belum? Kira-kira. Masih ingat catatannya? Udah sampai nomor 6, Pak. Oh, udah sampai nomor 6. Berarti kalau udah sampai nomor 6, reaksi elektrolisisnya udah selesai. Berarti yang belumnya benar-benar tentang hukum Faraday. Benar ya? Sip. Kalau tinggal hukum Faraday, berarti, nah saya review soal sedikit aja. Saya pengennya kita pemanasan dulu tentang reaksi elektrolisis sebelum ke Faraday. Nah, kira-kira nih kalau seperti ini. Yang bisa langsung tuliskan di layar, gitu ya. Jadi di layar, gimana maksudnya di layar? Seperti biasa. Yang bisa mengerjakan langsung di menu itu ada pilihan annotate, gambar pensil, silahkan kalian tulis. Gimana soalnya adalah buat reaksi di katoda dan anoda. Ya pertanyaannya saya tuliskan ya. Tuliskan reaksi di katoda dan anoda dari bukan dari ya. Jika ada kata larutan misalnya. Larutan enaknya apa ya? Larutan AgNO3 gitu ya. Dengan elektroda jika larutan ini dielektrolisis dengan elektroda
zinc. Nah, silakan langsung tuliskan di layar. Nah, siapa yang mau nyoba? Silakan. Tuliskan reaksi di katoda dan anoda jika larutan AgNO3 dielektrolisis dengan elektroda zinc. Siapa nih yang mau nyoba? Langsung tulis di layar aja. Sip, kita. Iya. Katoda reduksi. Tadi apa sih Pak? Oh itu AG. Nah, itu ada. Yang lain, langsung anodanya. Tadi kita nyobanya katoda nih. Yang lain anoda. Seingat saya bisa langsung 2 orang. AG itu 3 plus ya Pak? Berapa sih? Nah, yakin? Bentar. Aku lupa AG berapa. Silahkan. Ayo pikirkan dulu. Saya nggak akan ngasih tahu jawabannya langsung, Kay. Yang lain, kita udah nyoba katodanya nih. Anodanya belum? Siapa yang mau nyoba anoda? Berapa tuh? Oh 1. AG plus. Ag+. Yakin? Ya Pak. Benar gak Pak? Ya. Jangan lupa fasanya, Kay. Yang apa Pak? Fasanya, wujud. Oh iya. Ag+ apa? Ag-nya apa? Sip. Bisa pakai Betul. pakai mouse. Sip. Nggak apa-apa. Yang penting mah maksudnya bisa dipahami. Anodanya, oh masih kita juga. Silahkan lanjutkan. Oh mau yang lain aja deh. Oh, yang lain aja, Kay. Bener, Kay. Yang lain aja, Kay. Siapa yang mau nyoba? Yang anoda oksidasi. Selain keta. Saya pengennya selain keta. Siapa yang mau nyoba? Dari Aura mungkin? Aura pengen nyoba? Atau Alia? Atau Adel? Atau siapapun lah. Sip, Adel. Lanjutkan, Adel. Sip. Pasanya jangan lupa, Adel. Iya. Lanjutkan. Sip. Iya. Pasanya. Sip. Iya. Sip. Betul. Iya. Jawaban kita dan Adel, betul. Jadi reaksi di katoda anoda berarti benar, kalian sudah benar-benar menguasai dengan baik. Berarti penjelasan Butin luar biasa ya. Sampai kalian benar gini ya. Wah, saya kalah harus belajar lagi sama Butin yang menjelaskannya. Nah, tapi biasanya apa yang saya lakukan ketika reaksi di elektrolisis menghindari pertanyaan kita tadi. Jadi sebelum saya lanjutkan, terima kasih buat kita dan Adel tadi. Jawabannya betul. Sip. Nah, kalau saya jangan lupakan, tadi kan kita menanyakan ini muatannya plus berapa ya? Plus 3 atau plus berapa? Sekarang gini kayak. Larutan atau zat yang dielektrolisis ini kan tadi AgNO3 nih. Kan gitu ya? Oh iya Pak, NO3-nya kan Nah, maka diionisasikan dulu, oke. Jadinya apa nih kalau diionisasikan? AG plus NO3. Sip. Nah, Ag+ dan NO3-. Kenapa harus diionisasikan dulu? Supaya nggak keliru menuliskan muatannya. Gitu, oke? Ya. Nah, ini biar lebih rapi, lebih bagus. Tapi kalau udah hafal muatan mah nggak ditulis juga sebenarnya nggak ada masalah. Biar kalian lebih cepat dan efektif terhadap waktu. Ya, terima kasih tadi Keita dan Adel. Sip. Barulah kita lanjutkan ke hukum Faraday. Nah, gimana nih hukum Faraday? Ini udah bisa ya? Bisa nih reaksi? Saya sebenarnya pengen ngasih satu contoh lagi nih. Cobain aja Pak. Cobain ya. Langsung aja lah. Yang dielektrolisisnya adalah CuSO4
aqueous, gitu ya, dengan elektrodanya adalah Cu. Pertanyaannya adalah tuliskan reaksi sel elektrolisis. Ini lebih menguji pemahaman sebenarnya. Bukan ngetes kalian, enggak ya, menguji pemahaman. Karena kalau ini paham, yang lain pasti akan lebih mudah kalian pahami. Apa maksud tuliskan reaksi elektrolisis? Ini harus dipahami. Kalau tadi kan jelas reaksi katoda dan anoda. Kalau reaksi elektrolisis gimana? Nah, silakan. Siapa yang mau nyoba? Sip. Bentar, saya layarnya agak ke atasin. Siapa yang mau nyoba? Ini agak panjang sebenarnya. Silakan. Satu contoh reaksi ini lagi untuk kita nanti lanjutkan ke Faraday. Reaksi sel elektrolisis. Siapa yang mau nyoba? Kalau bingung dengan kata-kata ini, saya kasih clue-nya. Pasti ada reaksi katoda dulu, dia berkutub negatif, pasti dia mengalami reduksi kan? Nah, di anoda pasti berkutub positif dan dia mengalami oksidasi. Nah, apa yang maksud sel elektrolisis? Yaitu adalah ingat reaksi sel seperti dalam Volta atau reaksi akhir dalam penyetaraan redoks. Sebenarnya itu. Tapi yang saya inginkan reaksi selnya ini berarti yang terakhir. Ini bisa 3 orang yang nyobain. Silakan. Siapa cepat dia dapat. Siapa duluan yang mau nyobain? Langsung. Memang ada reaksi selnya, Pak. Saya pengennya reaksi sel, berarti reaksi akhir. Tapi saya pengennya yang nyoba selain Keta sama Adel. Kan tadi udah. Nah, sekarang yang lain. Siapa yang mau nyoba? Alia atau Anthony atau Boni? Atau Dava? Silakan. Yang mau nyoba langsung di menu pilih gambar pensil. Katoda 1 orang, anoda 1 orang, reaksi sel 1 orang. Silakan. Yang mau nyoba. Ayo. Atau Hasan. Hasan mau Pak katanya, Pak. Atau Deo. Belum update Zoom, jadi nggak ada fitur coret-coretnya. Atau Dion. Atau Givari. Atau Marvel. Atau Muhammad Dava. Atau Zidan. Atau Nabila. Atau Olivia Salsa. Atau Sebastian. Silahkan. Siapa yang mau, siapa yang cepat dia dapat katoda, anoda, sama reaksi sel. Atau Aura, atau Alia. Ayo. Hasan katanya, Pak. Ayo Hasan. Enggak, saya nggak minta jawabannya langsung benar. Salah juga nggak apa-apa. Yang penting nyoba dulu. Kira-kira. Pak. Iya, kalau saya kan gitu. Nggak harus jawabannya selalu benar. Cobain dulu. Sip, Anthony. Jangan lupa masaknya, Anthony. Sip, Anthony. Betul. Reaksi di anoda. Siapa yang mau nyoba? Lanjut. Sip, Hasan. Oh, kok jauh banget itu ke atas, San? Kenapa jadi coret-coret, San? Cu menghasilkan Cu2 apa itu, San? 2- 2+, San? Min, Pak. Yakin? Cu oksidasi. Plus. Sip. Cu2+, plus 2 elektron.
Kebayang lah. Jangan lupa fasanya, San. Sip. Nah, jawaban Hasan betul, tapi saya izin, boleh nggak saya rapikan tulisannya, San? Ya kan Pak? Boleh saya rapikan tulisannya? Boleh Pak. Boleh. Sip. Sebentar ya, San. Sebentar ya, San. Nah, maksudnya supaya yang lain bisa menulis atau melihatnya lebih enak ya, San? Nggak apa-apa, San? Oh, Pak. Sip. Jadi yang Hasan tadi jawabannya adalah Cu-nya solid menghasilkan Cu 2 plus kan ya, San? Aqueous plus 2 elektron. Betul gitu, San? Iya Pak. Sip. Dan siapa yang mau nyoba reaksi sel? Ingat reaksi sel itu seperti dalam sel Volta atau penyertaan reaksi redoks. Intinya reaksi sel apa? Ya tinggal kita jumlahkan. Nah, kira-kira nih menjumlahkannya gimana? Silahkan. Siapa yang mencoba? Nah, satu orang lagi. Ini bebas. Yang udah ngerjain mau nyobain lagi, boleh. Oh, boleh, Pak. Boleh. Gimana nih reaksi selnya? Gitu bener gak, Pak? Atau Yakin? salah? Yakin, Kay? Yakin? Bentar, Pak. Yakin nggak jawabannya? Yakin gak? Bentar, Pak. Jawabannya reaksi selnya kurang tepat. Oh, salah ya, Pak. Nggak salah, kurang. Oke, Beda Pak. ya antara salah dan kurang. Artinya ini kita hanya menuliskan reaksi ionisasi larutan yang dielektrolisis, tapi belum menggambarkan reaksi utuh dalam sel elektrolisisnya. Bentar, Pak. Bentar. Nah, silakan. Selain kita, siapa yang punya jawaban yang lain? Nah, ini saya tunggu. Ketika ini paham, sebenarnya reaksi elektrolisis bisa kalian bisa akan kalian akan benar-benar paham ketika ini paham. Kenapa? Karena katoda anoda ini saya yakin reaksinya kalian pasti bisa. Tapi ketika berbicara reaksi sel, ini yang harus kalian pahami. Ingat reaksi sel itu seperti menjumlahkan reaksi di katoda dan anoda. Sama seperti penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Sama seperti membuat reaksi sel Volta ketika katoda anodanya ada. Gimana nih reaksi selnya? Siapa yang mau nyoba? Hasan mau katanya, Pak. Hasan lagi boleh. Atau kita mau nyoba lagi? Atau Adel atau Anthony? Siapa barusan yang nyeret? Siapa yang mau nyoba? Dari yang lain, Alia? Mau nyoba Alia? Atau Alia? Atau Aura? Nah, silahkan. Mau nyoba? Wah, itu gimana kan, Pak? Coret-coret semua, Pak. Gimana? Oh, kenapa itu bisa gitu, Kay? Kan, apa namanya, Eropa gak bisa dianjurkan. Oh, sok. Apa yang mau ini saya tulisin sok berarti, biar gampang. Nah, Kita ini kan nyebutin. jadi gini, CO
plus CO2 plus Heeh, menjadi CO2 plus heeh. plus CO gitu. Ya sama aja gitu kan. Ya, Nah, yakin? apanya Pak? Ini Ya, jawabannya yakin? enggak yakin juga sih Pak. Nggak Soalnya yakin. biasanya dicoretkan. Bener. Emang biasanya dicoret, tapi ini yang harus ada yang hal dipahami, kayak apanya yang sama? Prinsipnya adalah, nah, lihat sebenarnya di sini. Ini kita udah mulai jawabannya udah mulai benar, gitu ya. Tapi masih ada keliru. Di mana? Nah, caranya gini. Nih, analoginya adalah digambar. Anggap ini wadahnya, gitu ya. Biar gampang gini nih. Nah, kira-kira ini gambarnya seperti inilah. Di dalam wadah ini, gitu kan, yang digunakannya larutannya adalah CuSO4 aqueous. Dengan elektroda kiri Cu, di kanan juga Cu. Kita jangan lupakan manakah yang merupakan katoda atau anodanya kan. Ingat yang panjang itu adalah positif, yang pendek itu negatif. Katoda itu negatif, berarti katoda yang kanan, anoda yang kiri. Kan gini ya? Betul? Ya Pak. Nah, jangan lupakan di dalam larutan yang dielektrolisis itu CuSO4. Berarti dalam CuSO4 ini ada siapa? Berarti dia ada Cu2+ dan ada SO4 2-. Kan gitu? Nah, di katoda betul tadi ini kalau nggak salah Antoni kan? Nah, yang ngerjain. Cu2+ plus 2 itu menjadi Cu. Artinya apa? Artinya si Cu2+ yang larutan ini dia akan bergerak ke katoda. Sehingga, nah, dia ke sini kan? Sehingga di si Cu yang katoda ini dia akan terlapisi. Kalau terlapisi berarti si Cu-nya itu akan semakin berat. Nah, kebayang sampai sini? Bisa dipahami? Ya Pak. Bisa, Pak. Bisa. Sip. Selanjutnya, gimana reaksi di anoda? Nah, ini yang bagian salah satu yang penting. Di anoda, si Cu yang solid, berarti si yang logam atau elektroda ini, dia menghasilkan Cu2+. Berarti dia akan larut. Menghasilkan Cu2+. Atau bahasa, biar saya mudah nulisnya, menghasilkan Cu2+, berarti kan ke sini. Dan lama-kelamaan apa yang terjadi? Si elektroda ini akan terkikis kan? Sehingga dia akan makin lama berkurang. Oh, jadi kayak Cu yang di anoda pindah ke katoda gitu. Betul. Kasarnya. Oke. Itu jawabannya. Jadi reaksi selnya itu adalah apa? Cu yang awalnya tadi dia anoda berpindah menjadi Cu di katoda. Sebenarnya ini reaksi selnya cukup gini aja, kayak. Jadi yang hilangnya siapa? Ya Cu2+, karena Cu2+ mengendap, ada yang larut. Berarti yang dicoret-coret Cu2+. Ini reaksi, kalau tadi coret-coret, berarti intinya terjadi reaksi nggak sebenarnya, kayak? Kalau semuanya dicoret? Jawabannya tidak. Tapi kenyataannya terjadi reaksi? Terjadi. Dan bahasa mudah reaksi gimana? Oh, di sel tersebut terjadi pindah posisi. Awalnya tadinya anoda menjadi di katoda. Anoda berkurang, katodanya bertambah. Dah, gitu aja. Nah, ketika ini dipahami, maka secara prinsip reaksi elektrolisis, kalian akan lebih paham untuk reaksi yang lainnya. Karena reaksi yang lainnya jauh lebih mudah. Nah, ini kebingungannya rata-rata seperti tadi kita. Coret-coret semuanya habis. Nggak ada yang bereaksi dong. Padahal tetap ada yang bereaksi. Ya, bisa dipahami untuk contoh reaksi ini? Bisa, Pak. Ya, sip. Terima kasih Hasan dan Keita. Yang lain?
Ya, halo yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Olive. Yang lain, satu orang lagi yang mewakili. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Eisa. Dan kalau mau di screenshot atau dicatat dulu, silahkan. Setelah ini kita langsung bahas tentang hukum Faraday. Ya, ini mudah banget, tapi kebingungan biasanya ditanyakan reaksi selnya kalau yang seperti ini. Ya, kita lanjutkan ke hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini adalah hukum, tadi ingat kan, ada Cu yang berpindah dari anoda ke katoda. Kemudian yang sebelumnya ada juga reaksi yang menghasilkan gas. Nah, dan berapa yang larut? Nah, jadi prinsip inilah yang harus diingat bahwa dalam elektrolisis terjadi pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimia yang dihasilkan itu bisa berupa endapan yang dihasilkan, bisa merupakan gelembung gas yang dihasilkan, atau bisa berapa banyak endapan yang larut. Jadi endapan itu dua kemungkinan, apakah dihasilkan endapan atau melarutkan endapan. Jadi melarutkan endapan itu seperti yang awalnya tadi Cu padatan menjadi larutan, itu melarutkan endapan. Gitu ya. Dan gelembung gas. Nah, berapa banyak mereka itu bisa dihitung dan ditentukan menggunakan hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini ada dua. Nah, yang pertama, hukum Faraday ke-1. Hukum Faraday ke-1 ini, dia adalah hukum Faraday yang berlaku untuk sel elektrolisisnya disusun secara tunggal. Jadi kalau sel disusun tunggal, ingat tunggal. Tunggal itu pasti jumlahnya 1. Nah, ketika jumlahnya 1, maka di bagian katodanya itu hanya 1 buah katoda, dan di anodanya hanya 1 bagian anoda. Plus 1 juga zat yang dielektrolisis. Jadi zat yang dielektrolisisnya juga cuma 1. Jadi hanya larutan Ki. Nggak mungkin ada larutan Ki dicampur MgSO4. Gitu ya. Ini nanti akan menyulitkan dalam menentukan katoda dan anoda. Meskipun sebenarnya bisa ditentukan. Harus ada data tambahan. Jadi ada data tambahan apa? Bisa E0 reduksi atau posisi dalam sel dalam deret volta sebenarnya bisa. Cuma nggak umum gitu ya. Kalau ada sel elektrolisis yang zat di elektrolisisnya itu ada banyak gitu ya. Nah, biasanya hanya 1. Itu untuk memudahkan. Nah, karena tujuan elektrolisis itu adalah pemurnian. Jadi untuk kita dapatkan zat murninya. Jadi biasanya berupa 1 zat dan ingin kita dapatkan sebagai unsur bebasnya. Nah, jadi ingat hukum Faraday 1 berlaku untuk sel tunggal yang terdiri dari 1 katoda, 1 anoda, atau mudahnya hanya ada 1 zat yang dielektrolisis. Nah, itu sel tunggal. Nah, kemudian berapa banyak endapan yang berapa banyak menghasilkan endapan atau yang larut atau gelembung gas yang dihasilkan bisa dihitung dengan persamaan W sama dengan E dikali I dikali T. Nah, inilah persamaannya. Jadi W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Dengan penjelasan, W ini adalah massa zat dalam satuan gram, E-nya itu ekuivalen, I-nya adalah kuat arus dalam satuan ampere, dan T-nya waktu dalam satuan detik atau sekon. Nah, relatif besaran di sini itu tidak menjadi masalah. Nah, yang sering menjadi kesulitan atau masalah di mana adalah di ekuivalen. Nah, ekuivalen itu tergantung menghitungnya jenis zatnya. Jadi zat itu ada 2 nanti, yang mengendap atau gelembung gas itu ada 2. Ada yang
merupakan atom, ada yang merupakan molekul. Nah, cara menentukan ekuivalennya bisa berbeda. Nah, gimana cara menentukan ekuivalen? Kalau dia untuk atom. Nah, kalau atom itu menghitung ekuivalennya adalah ekuivalen, ingat tadi ya, adalah besarnya bobot. Nah, bobot atom itu adalah dalam bentuk massa atom relatif dibagi besarnya valensi. Nah, valensi di sini ada jumlah elektron, gitu ya. Jadi E sama dengan AR dibagi valensi. Nah, kemudian gimana kalau dia bentuknya molekul? Nah, molekul bedanya dengan atom apa? Ya pasti bobotnya. Molekul ini gabungan dari beberapa atom. Maka molekul, cara menghitung ekuivalennya atau ekuivalen yaitu bobotnya dalam bentuk massa molekul relatif dibagi valensi. Nah, disinilah muncul selalu jadi masalah, gitu ya. Masalahnya di mana? Yaitu penjelasan valensi. Nah, valensi di sini, ingat, valensi apa sih? Ada yang pernah dengar? Atau ada yang pernah? Banyaknya atom di kulit terluar. Nah, itu kalau elektron valensi, kayak. Ya. Nah, kalau valensi aja ada kaitannya dengan elektron. Betul. Jadi valensi berkaitan dengan elektron. Cuma khawatirnya gini, ada yang menjelaskan valensi itu muatan. Pernah dengar? Atau bahkan di sekolah pernah dibahas apa itu Ya, Pak, di valensi? sekolah pakai muatan bukan valensi. Muatan ya? Benar kan? Pernah Nah, muatan. permuatan. Meskipun nanti saya jelasin kata muatan ini bisa keliru. Nanti saya jelaskan. Jadi saya tidak pernah menjelaskan valensi itu adalah muatan. Meskipun ada untuk yang tertentu valensi itu emang muatan. Emang ini sepakat. Tapi tidak semua muatan itu bisa dihitung valensinya. Nah, nanti saya kasih contoh. Makanya valensi yang tepat itu saya tidak bilang dia muatan. Tapi valensi itu apa? Valensi itu adalah sebenarnya jumlah elektron yang terlibat. Jadi valensi itu jumlah elektron yang terlibat. Saya lebih senang valensi itu adalah kaitannya dengan elektron, bukan dengan muatan. Meskipun ada yang benar, tapi tidak semuanya. Contohnya gimana? Misal gini. Nah, contoh ya. Nah, ini biar lebih paham. Ada molekul hidrogen atau gas hidrogen, dia mengalami ionisasi. Menghasilkan apa? Menghasilkan 2 ion H+ dan 2 elektron. Nah, dari sini pertanyaannya, berapakah valensi dari valensi H+? Berapa nih valensi H+? Berapa valensi H+? Betul, 1. Dari mana 1, Kay? Untuk menjadi gas hidrogennya. Tadi kita bilang ini sebenarnya, Kay, yang awal. Iya, ya, benar. H+, berapa muatan, Kay? Muatannya 1 kan? Maka valensinya juga 1. Betul itu, Kay. Kalau dia bentuknya ion, betul, dia pasti valensi akan sama dengan muatan. Tapi ketika berbicara dia molekul H2, H2 ini punya muatan enggak? nggak ada kok. Enggak ada. Kalau enggak ada, apakah valensinya 0? Jawabannya tidak. Jadi molekul H2 ini atau gas hidrogen, dia valensinya bukan 0. Dia valensinya adalah 2. Kenapa valensinya 2? Penjelasannya seperti ini. Jadi saya jujur kurang ketika berbicara valensi harus selalu muatan. Oke lah, ini betul kalau dia ion. Tapi kalau berbicara molekul, hati-hati. Molekul ini pasti tidak akan punya muatan. Tapi punya valensi nggak? Punya. Jadi valensi molekul itu tidak akan 0. Kenapa? Dalam reaksi ini,
ada elektron yang terlibat. Kalau valensinya 0, pasti nggak akan ada elektron di situ. Nah, sedangkan dia masih melibatkan elektron karena melepaskan elektron, berarti punya valensi di situ. Nah, caranya gimana? Mudahnya gini. Ini yang melihatnya selain muatan. Caranya, lihat. Dari H plusnya dulu. Ada berapa H plus dalam reaksi ini? Ada berapa H plus dalam reaksi tersebut? 2, Pak. 2. Nah, 2 H plus ini melibatkan berapa elektron? 2, Pak. 2. Berarti 1 H plus melibatkan berapa elektron? 1, Pak. 1. Itulah valensi H plus. Jadi 1 H plus melibatkan 1 elektron. Itulah valensinya. Jadi valensi H plus adalah 1. Sekarang kita lihat. Ada berapa molekul H2? 1, Pak. 1. Melibatkan berapa elektron? 2, Pak. 2, Pak. 2. Jadi berapa valensi H2? 2. 2. Lihat jumlah elektronnya. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Paham. Contoh yang lain. Gimana kalau saya punyanya gini? Saya punya molekul F2, dia menerima 2 elektron, menghasilkan 2 F-. Nah, pertanyaannya sama seperti tadi. Berapakah valensi F-? 7, Pak. Yakin? Saya mah yakin atuh. Yakin, San? 8, Pak. Yakin? Harus dibedakan. Apa itu valensi sama elektron valensi, San? Oh iya, Pak. Kalau pertanyaan elektron valensi, betul F itu 7. Tapi ketika F itu betul 8. Tapi kalau hanya valensinya aja. Dalam reaksi ini. Nah, dalam reaksi ini. 2, Berapa? Pak. 2. Yakin? Nggak tahu juga. Caranya gini, Kay. Sama kayak tadi. 2F- melibatkan berapa elektron? 2. Berarti 1 2. ya, Pak ya. 1, betul. Jadi valensi F- itu adalah 1. Ingatnya muatan tadi, Kay. Ya, Pak. Nah, cuma ketika berbicara muatan, hati-hati. Ini muatannya positif, negatif. F itu Negatif. negatif. Ada nggak valensi -1? Jawabannya tidak ada. Karena valensi itu harga mutlak. Jadi valensi itu ada harga mutlak. Jadi muatannya -1 plus 1 ya pasti valensinya 1. Karena sama-sama melibatkan 1 elektron. Nah, kenapa min? Arti min itu kan kurang. Berarti dia menerima. Kalau plus artinya kelebihan, maka dia melepas. Jadi plus dan min itu hanya bahasanya istilahnya sebutnya kualitatif. Jadi kalau secara kuantitatif atau jumlah tetap sama-sama 1. Jadi valensi itu adalah jumlah, artinya besaran kuantitatifnya. Kalau elektron valensi itu juga sama, gitu ya. Nah, kenapa simbolnya plus min? Itulah arti kualitatifnya. Itu maksudnya. Jadi kalau berbicara valensi pasti bilangan positif karena harga mutlak. Nah, sekarang ada berapa valensi F2? 2, Pak. 2, betul. Kenapa F2 itu 2? Karena satu molekul F2 melibatkan berapa elektron? 2. Nah, betul. Inilah valensi F2. Dan satu contoh lagi menentukan valensi. Ada O2 menerima 4 elektron membentuk 2 buah ion 2O2-. Nah, pertanyaannya sama. Ada berapa atau berapa nilai dari valensi O2-? 2. 2. Sip. Berapa valensi dari O2? 4. 4. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa. Kita udah mulai bisa memahaminya. Caranya gimana tadi?
O2- sebanyak 2, elektronnya 4. Berarti kalau satu O2- berapa elektron? Pasti 2. Satu molekul O2 melibatkan berapa elektron? Melibatkan 4. Udah, langsung O2 itu 4. Dan contohnya gimana kalau ini? Ini yang mudah banget. Ada Fe2+ plus 2 elektron menghasilkan Fe. Pertanyaannya adalah, berapakah valensi F2 plus? Fe2+. Berapa valensi? 2, Pak. 2. Fe 2 juga, Pak. 2 juga. Ingat bahwa valensi itu tidak harus punya muatan. Bisa kita hitung. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Fe2+, oh bermuatan 2, maka valensi Fe pasti 2. Kenapa? Karena karena dia atom bukan molekul. Jadi kalau unsur bebasnya atom, maka valensi atomnya akan sama dengan ionnya. Tapi kalau dia unsur bebasnya molekul kayak H2, F2, O2, valensi unsur bebasnya kalau dia molekulnya diatomik akan 2 kalinya dari valensi ionnya. Jadi kalau molekulnya diatomik, valensi unsurnya sama dengan 2 kali dari ionnya. Nah, bisa dipahami untuk penentuan valensi? Kata-katanya boleh diulang nggak, Pak? Oh, saya bilang. Kalau unsur bebasnya merupakan atom, jadi atom itu kayak Fe kan? Kayak Fe, kayak Zn, kayak Ag, kayak Na, kayak Al, Zn, artinya yang logam-logam. Jadi kalau atomnya logam, berarti dia valensi atom unsur bebasnya akan sama dengan ionnya. Ya. Dan kalau dia molekul diatomi, maka valensi unsur bebasnya akan sama dengan 2 kali dari ionnya. Jadi H2 2, H plus 1, berarti H2 2 kalinya dari H plus. Bisa dipahami? Ya, Pak. Sip. Ya. Nah, itu adalah tentang si ekuivalen. Ya, sampai sini bisa dipahami dulu untuk yang ekuivalen? Bisa, Pak. Bisa. Kita break. Breaknya jam berapa sih? Saya lupa lagi. 17.45 atau masih 17.55? 5. Sekarang 17.45. Iya, Pak. Oh ya udah, berarti kita break dulu ya. Kita break dulu 17.45, lanjut lagi 18.05. Ya, ini baru ke ekuivalen. Ya, kita break dulu, nggak usah leave, cukup di unmute dan off cam aja. Ya. Sip, kita lanjutkan nanti 18.05.
lagi. Ya, halo. Sudah standby? Sudah siap Sudah, kita Pak. lanjutkan? Sip. Bisa, Pak. Terima kasih Hasan. Yang lainnya sudah standby? Ya, yang lain gimana? Sudah Ya, siap? Pak. Udah, Pak. Iya, sip. Terima kasih Boni. Dan tadi siapa ya? Suaranya cepet banget. Udah. Nah, kita mulai aja. Tadi baru sampai menghitung ekuivalen. Ya, dengan ekuivalen ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan selanjutnya gimana? Nah, kita lanjutkan. Masih di hukum Faraday ke-1. Nah, ekuivalen tadi saya sudah sedikit jelaskan. Ekuivalen itu apa. Dan selanjutnya apa? Dalam suatu rangkaian listrik, gitu ya, arus yang mengalir dalam satuan waktu atau tiap satuan waktu itu ada istilah lain yang kita kenal dengan istilah muatan listrik. Nah, muatan listrik ini sering dinotasikan dengan apa sih simbolnya? Ada yang masih ingat muatan listrik simbolnya adalah I, Pak. Ki, betul. Nah, tapi saya nggak gitu ingat pasti Ki-nya ini besar atau kecil. Nah, saya anggap sama aja lah ya. Nah, jadi Ki-nya besar atau kecil? Kira-kira muatan listrik? Kecil kayaknya, Pak. Kecil. Kecil atau besar ya? Ah, penting mah Ki aja lah gitu ya. Jangan terlalu dipusingkan dengan notasi lah ya. Nah, jadi muatan listrik atau Ki itu adalah apa? Bahwa muatan listrik itu adalah banyaknya arus yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi Q itu adalah I dikali T. Maka rumus yang W ini bisa kita manipulasi bahwa W sama dengan E dikali Q dibagi 96.500. Nah, inilah manipulasi. Dan muncullah pertanyaan, di mana sih Faraday? Katanya hukum Faraday, tapi kok nggak membahas Faraday sedikit pun, gitu ya? Nah, Faraday baru menjelaskan. Sebenarnya dari persamaan W sama EIT per 96.500, di situ sudah ada bunyi tentang si Faraday-nya sendiri, bahwa satu Faraday atau satu F, gitu ya. Jadi satu F itu atau satu Faraday, dia sebanding dengan 96.500 Coulomb. Jadi satu Farad itu sebanding dengan muatan listrik 96.500. Nah, dari sini maka dapatlah persamaan bahwa F itu sama dengan banyaknya muatan per 96.500. Karena kita nggak tahu sebenarnya muatan listrik yang ngalirnya itu berapa, makanya dibagi 96.500. Sehingga muncullah manipulasi persamaan yang ketiga, yaitu bahwa W sama dengan Q per 96.500-nya adalah F, berarti E dikali F. Nah, inilah rumus manipulasinya, gitu ya. Nah, dari sini boleh saya tuliskan ulang di persamaan manipulasi ketiga, bahwa F itu sama dengan W per. Nah, itu adalah tentang hukum Faraday ke-1. Ya. Untuk Faraday ke-1 bisa dipahami? Relatif hanya manipulasi rumus aja. Ya, bisa dipahami untuk Faraday ke-1? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Hasan dan Keita. Selanjutnya, nah gimana dengan Faraday kedua? Nah, Faraday kedua ini sedikit berbeda dengan Faraday ke-1, tapi bedanya hanya di rangkaiannya aja, gitu ya. Jadi kalau Faraday ke-1 itu hanya selnya yang tunggal, di mana arus listrik dan Faraday itu ada hubungan satu sama lain. Nah, tapi hubungan arus, muatan, dan Faraday itu tetap akan digunakan di Faraday kedua. Nah, gimana Faraday kedua ini? Seperti ini.
Nah, untuk Faraday kedua, syaratnya selnya harus disusun secara seri. Nah, sel yang disusun secara seri ya seperti ini, gitu ya. Jadi, ada wadah sebelah kiri, sebelah kanan, atau ada lagi nanti sebelah kanan lagi. Jadi, sel susun secara seri itu minimal ada 2 sel. Yang tersusun minimal dari 2 buah katoda dan minimal 2 buah anoda. Atau mudahnya lagi, minimal ada 2 zat yang dielektrolisis. Nah, 2 zat dielektrolisis, misal di kiri menggunakan CuSO4, gitu ya. Kiri CuSO4. Di kanan misalnya adalah FeSO4. Nah, ini misal. Boleh nggak Faraday kedua selnya seri, tapi zat yang dielektrolisisnya sama? Kira-kira boleh nggak kayak gitu? Selnya disusun seri, tapi zat yang dielektrolisisnya sama. Boleh nggak? Kira-kira. Gimana Bang? Gimana Bang? Ulangi ya. Rangkaian seri nih, gitu ya. Tapi zat yang dielektrolisisnya sama, misalnya FeSO4 dengan FeSO4, boleh nggak? Kayaknya bisa deh, Pak. Kayaknya bisa. Betul. Seri itu gimana? Seri itu gini kayak gini. Jadi ada wadah kiri, wadah kanan gitu. Ini rangkaian disusun secara seri. Oh, Tapi larutan yang dielektrolisin sama, misalnya sama-sama FeSO4. Boleh nggak seperti itu? boleh aja. Betul. Jadi prinsip betul kayak kata Hasan dan Veta. Pada prinsipnya nggak ada masalah, silahkan aja. Cuma kalau zatnya sama, ngapain disusun seri? Kenapa nggak dibuat tunggal aja? Itu jauh lebih efisien. Sebenarnya gitu. Jadi pada prinsipnya nggak ada masalah. Mau zat yang dielektrolisis sama atau beda, silahkan mau disusun seri. Cuma dari segi efisiensi, itu nggak efisien. Kalau zat yang dielektrolisisnya sama, tapi disusun seri, itu nggak efisien banget. Gitu ya. Nah, jadi yang lebih baik gimana? Sebenarnya ada cara yang jauh lebih baik kalau ingin larutannya sama, nanti itu di akhir, gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang bahasannya adalah kalau zat yang rangkaian seri tapi zatnya dibuat sama, itu nggak efisien banget. Nanti ada cara kalau ingin larutan atau elektrolitnya sama, itu ada cara lain kalau ingin disusun seri, gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu nggak efisien banget lah, boros-borosin gitu ya, ngapain gitu. Tapi pada prinsipnya silahkan. Cuma lebih baik kalau yang disusun seri itu kalau yang dielektrolisis zatnya berbeda. Nah, itu jauh lebih penting gitu ya. Nah, dari sini maka kapan Faraday 2 berlaku tadi untuk sel yang disusun seri. Tapi perlu diingat kembali, ketika rangkaian listrik yang disusun seri, kira-kira di wadah ke-1 dan kedua ini, masih ingat, kalau rangkaian seri, apanya yang sama? Apakah tegangannya? Apakah arusnya? Apakah hambatannya yang sama? Buat arusnya, Pak, sama. Arusnya sama, betul ya? Jadi arus yang mengalir tiap satuan waktu di wadah ke-1 dan kedua pasti akan sama. Itu ya Hasan ya? Jadi I kali T-nya pasti akan sama di wadah ke-1 dan wadah kedua. Kalau I kali T sama, berarti muatan listriknya juga akan sama. Kalau muatan listriknya sama, berarti Faraday-nya juga akan sama. Sehingga dari sini bisa disimpulkannya apa? Bahwa Faraday di wadah 1 akan sama dengan Faraday di wadah kedua. Nah, anggaplah yang kiri ini wadah ke-1, yang kanan adalah wadah kedua. Ya, bisa dipahami sampai sini dulu? Jadi kalau rangkaian seri, maka arus yang mengalir tiap satuan waktunya pasti akan sama. Kalau arus dan waktunya sama, berarti muatan listriknya juga sama. Kalau muatan listrik sama, berarti Faraday-nya juga akan sama.
maka berlakulah Faraday kedua itu F1 sama dengan F2. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Bisa, sip. Kita lanjutkan. Kalau Faraday 1 dan 2-nya sama, berarti ingat lagi, persamaan Faraday itu apa tadi yang terakhir? Bahwa Faraday itu W per E. Berarti W1 per E1 akan sama dengan W2 per E2. Nah, ingat lagi, ingatnya di mana? Bahwa E itu sama dengan bisa AR per valensi. Nah, sehingga rumus W ini atau W per E bisa saya manipulasi. Jadi W dibagi AR, jangan lupa per valensi, valensinya saya pindahin ke atas. Yang wadah 1 akan sama dengan W per AR dikali valensi yang wadah 2. Ingat W itu massa, massa per AR itu rumus apa? Yang masih ingat? W per AR, massa per AR rumus? Mol, Pak. Mol. Jadi intinya sebenarnya mol 1 dikali valensi 1 akan sama dengan mol 2 dikali valensi 2. Dan ingat lagi, valensi itu jumlah elektron. Maka sering nyebutnya adalah mol elektron yang 1 akan sama dengan mol elektron yang kedua. Nah, inilah persamaan Faraday kedua. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, sip. Terima kasih Hasan. Untuk yang lain? Ya, untuk yang lain bisa dipahami Faraday kedua ini? Bisa, Pak. Iya, terima kasih Adel. Yang lain selain Adel dan Hasan? Saya pengen ada suara-suara yang lain. Maksud suara-suara lain itu yang masih ada di room ini ya, bukan suara yang lain yang tak jelas. Ya, ya yang lainnya selain Adel sama Hasan bisa dipahami? Paham, Pak. Sip, terima kasih Aisyah. Dan kalau ini udah bisa dipahami, kita langsung ke contoh soal. Nah, gimana nih kalau soalnya? Ini reaksinya udah langsung Faraday itu dimulai nomor 7 ini. Ya. Nah, nomor 7. Pada elektrolisis 400 ml larutan CuSO4 0,01 molar. Untuk mengendapkan seluruh ion tembaga diperlukan arus listrik dengan muatan sebesar. Nah, ini soal nomor 7 ada hal yang harus kalian pahami dulu. Pahami bahasa. Coba perhatikan di sini. Diperlukan arus listrik dengan muatan, tapi satuan yang diinginkan adalah F. Kira-kira ini simbol-simbol ini sama beda sih? Ingat lagi, arus listrik itu simbolnya apa? I, Pak. I. Muatan? Q, Pak. Q. F? Faraday. Faraday. Berarti sebenarnya yang dicari itu arus ampere, muatan kolom, atau Faraday farad. Sebenarnya yang dicari itu. Faradnya. Jadi betul kata Keta, yang dicari itu sebenarnya F. Jadi kalian jangan terkecoh dari bahasa. Yang kita cari lihat satuan di opsi aja. Beda kalau opsinya ada F, ada Q, ada kolom, ada ampere. Nah, itu berarti kalian ngerjain semuanya. Itu luar biasa, berat gitu ya. Nah, jadi yang dicari itu F-nya. Sebelum F-nya kita cari, nah kita pahami lagi. Siapa sih sebenarnya yang dielektrolisis? Adalah larutan CuSO4. Berarti kita seperti biasa, lakukan reaksi ionisasinya dulu. CuSO4 terionisasi jadi apa nih? Cu2 plus dan SO4 2 Pak. Betul. Cu2 plus dan SO4 2-. Selanjutnya gimana? Nah, untuk mengendapkan seluruh ion tembaga. Ion tembaga itu apa sih? Adalah Cu2 plus, Pak. Cu2 plus. Cu bermuatan positif. Kalau bermuatan positif pasti akan bereaksi di yang kutubnya negatif.
Kutub negatif itu katoda atau anoda? Pasti katoda. Kutub negatif mengalami reduksi. Berarti yang mengalami reduksi adalah Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Pertanyaannya ada berapa farad tadi? Kalau si CuSO4-nya ada sebanyak 400 ml 0,01 molar. Maka dari data ini apa dulu yang harus kita lakukan? Kira-kira mencari apa sih? Kira-kira mencari apa? Molnya Pak. Dengan Mol, valensi. betul. Mol siapa? Cu Pak. Cu atau Cu2 plus atau CuSO4 duluan. Hati-hati. Kira-kira mencari mol siapa dulu? Betul, yang kita lakukan adalah cari cek molnya dulu. Tapi mol siapa dulu yang kita cari? CuSO4, Cu2 plus atau Cu yang ditanyakan? Mol CuSO4 Pak. CuSO4. Karena data yang diketahui hanya CuSO4. Kan gitu ya? Nah, maka berapa mol CuSO4? Ingat mencari mol dari mililiter dan molar, masih ingat? Mol itu ada molaritas dikali volume. Berarti molnya berapa nih? 0,01 kali 400? Pasti 4. Karena mililiter berarti milimol. Maka berapa mol Cu2 plus? Karena Cu2 plus yang harus kita endapkan. Gitu kan? Ini untuk mengendapkan seluruh ion tembaga. Berarti ion tembaga ini harus kita cari molnya dulu. Berarti berapa mol? Gunakan perbandingan koefisien. Berarti berapa koefisien Cu? Cu2 plus? 1. CuSO4? 1. Berarti molnya juga akan sama, yaitu 4 milimol. Nah, si Cu2 plus ini yang akan diendapkan 4 milimol. Kan gitu? Yang ditanyakan berapa Faraday-nya. Ingat Faraday itu apa tadi? Adalah banyaknya mol dikali jumlah elektron. Mol Cu2 plus berapa? Adalah 4. Elektron yang terlibat? Gunakan perbandingan koefisien, gitu aja ya. 1 Cu2 plus melibatkan 2 elektron. Berarti elektronnya adalah 2. Sama dengan berapa nih? Adalah 8. Karena milimol berarti masih milifarad. Kalau milifarad berarti berapa farad? 0, berapa? 0,08 farad. Sehingga opsinya adalah B. Itulah nomor 7. Ya, nomor 7 bisa dipahami? Relatif nomor 7 mudah dan simpel. Ya, itu untuk pemahaman bahwa arus listrik, muatan, dan Faraday itu sesuatu yang berbeda. Beda apa? Beda satuan. Tapi relatif pengerjaannya bisa kita hitung. Dari Faraday ini, berapa muatan listrik? Itu bisa dihitung. Berapa ampere? Bisa dihitung. Tapi harus ada waktunya dulu kalau ampere. Gitu ya. Nah, itulah nomor 7. Dan dengan cara yang hampir mirip, gimana nih dengan nomor 8? Nomor 8, ke dalam sel elektrolisis berisi larutan Cr2SO4 3 kali. Dialirkan arus listrik dengan kuat arus 193 ampere selama 300 detik. Massa logam krom yang mengendap pada katoda adalah pengen logam krom. Berarti tetap langkah awal kita ionisasikan dulu Cr2SO4 3 kali. Pasti terionisasi. Jadi ion apa? Jadi ion apa aja nih? Cr3 plus Pak. Cr3 plus, tapi jangan lupa pasti ada koefisien 2, gitu ya. Dan 3SO4 2 3SO4 2-. Mengendapkan katoda pada katoda logam krom. Berarti sebenarnya yang bereaksi di sini siapa? Adalah si
Cr3+. Jadi kita fokus di Cr3+. Maka di katoda negatif reduksi, si Cr3+ akan terendapkan atau mengalami reduksi dengan cara menerima 3 elektron menghasilkan Cr. Nah, yang ditanyakan Cr ini berapa gram? Itu yang dicari. Nah, kalau gram berarti kita carinya pakai rumus yang mana? Apakah ini Faraday ke-1 atau Faraday kedua? Ingat tadi, saya sempat di awal menyatakan bahwa Faraday 1 itu selnya tunggal, ada 1 katoda, 1 anoda, dan 1 zat yang dielektrolisis. Di sini zat yang dielektrolisis siapa? Hanya Cr2SO4 3 kali. Maka dia Faraday ke-1. Langsung aja menggunakan persamaan apa? W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Dan lihat Cr di sini. Cr di sini sebagai atom atau molekul? Cr-nya atom atau molekul? Yang mana, Pak? Cr. Atom atau molekul? Cr-nya. Cr ini nih. Atom, Pak. Atom. Kalau atom berarti Ar atau Mr menghitung ekuivalen adalah Ar. Jadi Ar kita bagi valensi, kan gitu ya. Nah, Ar-nya saya kalikan I dikalikan T juga. Valensinya kita kalikan 96.500. Nah, tinggal kita hitung. ArCr berapa tuh? 52. I-nya 193. Dikali waktunya 300 detik. Dibagi. Berapa valensi Cr? 3, Pak. 3, betul. Karena lihatnya jumlah elektron. Nah, itu 3. Dikali. Kali berapa nih? Kali 96.500. Manakah angka yang bisa disederhanakan? 193 dengan 965, Pak. Nah, sebelum itu, yang jauh lebih mudah, San. 3 dan 300, Pak. 3 dengan 300. Sisa 1 kan? Ada lagi? Saya sih pengennya 0 dengan 0. Boleh nggak? Itu kan jauh lebih mudah ya. Nah, barulah sekarang 193 dengan 965. Berapa, San? 1 dengan 5, Pak. 1 per 5. 1 per 5. Berarti hasilnya sebenarnya 52 per 5. 50 dibagi 5, 10. Kan gitu ya. 2 per 5, 0,4. Berarti 10,4. 10,4 gram opsinya adalah D. Itulah nomor 8. Ya. Nomor 78. Bisa dipahami? Coba. Iya. Sip, yang lain? Bisa, Pak. Bisa. Sip, terima kasih Hasan dan Aisyah. Dan terakhir mungkin kalau saya lihat waktu kita sampai 18.35, kurang lebih ada 6 menit lagi. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, tapi dengan Faraday kedua. Nah, relatif Faraday kedua ini jauh lebih mudah. Nah, gimana nih Faraday 2? Nah, ini nomor 12. Nah, nomor 12 ini adalah Faraday kedua. Sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam 2 sel elektrolisis yang berbeda sesuai gambar berikut. Nah, ini udah jelas Faraday kedua. Kenapa? Ada 2 sel yang dirangkai seri. Itu pertama. Kedua, ada penjelasan arus listrik yang sama. Ketiga, mudahnya tadi, ada berapa zat yang dielektrolisis? Ada 2. Nah, itu memudahkan bahwa ini adalah menggunakan hukum Faraday kedua. Nah, hukum Faraday kedua, gimana cara selanjutnya? Jangan lupakan. Dalam hukum Faraday kedua kan menggunakan F1 sama dengan F2 tadi kan? Tapi sebelum ke F1 sama dengan F2, reaksi atau zat yang dielektrolisis kita buat reaksi ionisasinya dulu. Jadi, ZnSO4 ini kita ionisasikan. Jadi apa nih? Zn2 plus Dan? SO4 doang. Sip. Zn2 plus dan SO4
2-. Selanjutnya, SnCl4. Kalau terionisasi, dia menghasilkan SnSO4. SnCl4 terionisasi menghasilkan SN6 14 Pak. 4+, dan C4 Cl-. 4Cl-. Sip. Nah, inilah reaksi ionisasi. Nah, selanjutnya gimana? Nah, jika ke dalam larutan ZnSO4 akan mengendap 26 gram Zn. Maka pada larutan SnCl4 akan diperoleh endapan Sn sebanyak, nah, gunakan Faraday kedua. Faraday kedua itu F1 sama dengan F2. Kan prinsipnya ini ya. Dan pasti dia W1 per S1 akan sama dengan W2 per E2. Nah, caranya gimana? Langsung aja W1-nya saya anggap Zn. Jadi WZn per EZn akan sama dengan WSn per ESn. WZn berapa gram tadi? 26 gram kan? Dibagi Zn. Nah, Zn ini biar mudah, logam atau non-logam kalau Zn itu? Zinc, logam atau non? Logam Pak. Logam. Kalau logam, dia akan membentuk unsur bebasnya monoatomik. Monoatomik berarti sendiri, berarti dia akan massa atom relatif, berarti AR. AR-nya pasti 65. Dibagi valensi Zn langsung. Kalau logam boleh tadi kata kita, gunakanlah muatan. Zn berarti bermuatan 2+, berarti per 2 valensinya. Sama dengan WSn yang kita cari. Dibagi Sn ini juga logam. Kalau logam berarti dia unsur bebasnya atom. Berarti menghitung ekuivalen pasti AR per valensi. AR-nya 119 dibagi valensi Sn. Berapa tuh? 4 Pak. 4. Betul. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Mana bisa disederhanakan? Kalau saya menyederhanakan, bisa per 2 dengan per 4. Berarti 4-nya tinggal 2. Per 2-nya boleh saya pindahkan ke atas. Jadi Sn-nya kali 2. Boleh nggak gini? Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Sip. Selanjutnya, jadi gimana selanjutnya? Adalah 26 per 65 sama dengan 2 WSN dibagi 119. Nah, dari sini mana lagi yang bisa disederhanakan? 26 dengan 65 Pak. 26 dengan 65. Yakin? Yakin Pak? Berapa itu, San? 2/5 Pak. 2/5. Betul. Sip. Jadi ini 2/5. 26, ini 65, 5. 2 dengan 2 boleh dicoret kan? Boleh nggak? Bisa Pak. Bisa. Sehingga hasil akhirnya tinggal gimana? Berarti WSN sama dengan 119 dibagi 5. Kan gitu? Benar ya? Ya, Pak. Nah, 119 berarti 10 bagi 5, 2. Cari yang depannya 2, jawabannya 23,8. Opsinya adalah C. Benar nggak nih? Betul, Pak. Betul, 23,8. Nah, itulah nomor 12. Atau kalau mau cara ngitung yang lain boleh. Boleh dengan cara ngitung yang lain. Kalau tadi Hasan 2/5, saya inginnya 65 dengan 2. Nah, 65 kali 2, 130. Nah, jadi boleh, sebenarnya boleh di 2 kali lagi, 65 kali 2 dulu, boleh 130. 26 per 130 kan 2/10. Nah, lebih enak. 2 kali 119, 238 per 10, 23,8. Ya, pasti hasilnya akan sama. Ya, itulah nomor berapa nih? 12. Ya, nomor 12 ini adalah soal yang terakhir mungkin di waktu yang ada yang kita bahas. Nah, untuk soal-soal yang lainnya
silahkan kalian coba dulu. Kalau ada kesulitan, boleh kalian hubungi saya ke nomor WA saya. Ya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Ada Alia, ada Adel, ada Alia, ada Antoni, ada Aura, ada Boni, ada Dava, ada Deo, ada Dion, ada Esa, ada Givari, ada Hasan, ada Keita, ada Marvel, ada Muhammad Dava, ada Muhammad Zidan, ada Nabila, Olivia, Salsabila, dan Sebastian. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semuanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kalian dalam menghadapi UTBK 2022. Dan saya doakan serta yakin kalian akan lulus di PTN 2022. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.